Bapak, Bapak sebelum ini ada bekerja di mana, Pak? Sebelum hadir di persidangan ini, Bapak ada bekerja di mana? Di IPP aja. Di IPP itu dari tahun berapa? Tahun 2006. Sampai Februari 2024. Dari 2006 sampai Februari 2024 bisa diceritakan nggak jenjang karirnya terdakwa? Dari apa sampai apa terakhir? Dari pertama kali 2006 saya ditugaskan untuk bekerja di sini kan, dulu di Umay itu kan bukan pabrik, kita jual beli trading. Apa? Jual beli trading. Trading. Ya, jual beli pasir sifon ini. Jadi bukan semeter, bukan dalam pengolahan. Jadi beli dari masalah 50 kita beli, terus kita kemas ulang, kita kirim lagi ke Surabaya itu ke Cina. Maksudnya sih mentang gitu. Oh, sebelum sampai jauh, PT IPP ini bergerak di bidang apa, Pak? Saat ini sidang kan sudah saat pemeriksaan terdakwa nih. Nah, untuk lanjutan sidang kapan nih? Terjadwal tanggal 15 Oktober untuk sidang tuntutan. Dilanjut tanggal 22 akan ada pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa. Oh gitu ya. Berarti tanggal 15 tuntutan. Tuntutan tanggal 15 tuntutan dari jaksa penuntut. Oh, berarti tanggal 15 ini sidang lanjutannya. Iya, betul. Oke, tuntutannya sudah ya. Tuntutan. Oke, makasih. Ya, sampai saat ini pun abang juga ikut mau masuk sebenarnya, greget gitu ya. Nah, sampai sejauh mana? Ya, saya lihat ya, sampai saat ini saya melihat jaksanya sudah maksimal ya dalam membuktikan dakwaannya. Jadi pada saat ini adalah agenda pemeriksaan terdakwa. Dan di dalam pemeriksaan terdakwa itu semua yang dikatakan itu adalah bohong, kan gitu. Itu penuh dengan kebohongan-kebohongan. Katanya emas itu dia dapatkan pada tahun 2006 kan, sebelum dia bekerja di perusahaan IPP. Sementara pembelian emas itu yang kita lihat itu tahun 2018, 2022, 2020. Dari situ aja kan sudah menjadi satu kebohongan. Yang kedua tadi katanya kenapa diserahkan itu 70 miliar? Karena ada yang marah, kan gitu loh, kan? Karena ada yang marah. Masa orang ada orang marah, diserahkan harta kita kepada orang lain? Itu kan sudah tidak masuk akal. Dan itu adalah alibi-alibi yang dibangun yang tidak masuk akal untuk membenarkan dirinya gitu. Makanya saya bilang tadi kepada terdakwa supaya dia bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Ya itu yang maksud saya. Jadi agenda selanjutnya kita sudah tanyakan kepada jaksa penuntut umum bahwa agenda selanjutnya katanya tanggal 15 itu akan tuntutan ya, agenda tuntutan. Saya dengar juga Anda sempat dipanggil majelis hakim untuk ke muka beliau. Iya. Dalam rangka apa sebenarnya? Ya, sebenarnya gini, pada sidang sebelumnya sudah ada komitmen antara kejaksaan, jaksa penuntut umum, pengacara dari terdakwa dan juga hakim, majelis hakim, bahwa hari ini akan agenda pemeriksaan terdakwa. Tetapi karena minggu kemarin itu penasihat hukum terdakwa menghadirkan ahli, yaitu anggota IAPIP, ya, Ikatan Auditor Indonesia itu, IAPIP ya itu. Jadi kita melihat keterangan-keterangan ahli itu semua sangat bertentangan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan oleh IAPIP gitu loh. Sehingga supaya jangan terjadi pemikiran yang salah dalam penerapan undang-undang atau penerapan peraturan-peraturan sesuai dengan konsep-konsep audit investigasi, makanya hari ini kita hadirkan ketua IAPIP itu, ketua ya, yang langsung menyusun panduan bagaimana istilahnya cara-cara dalam melaksanakan audit investigasi terhadap kerugian-kerugian perusahaan. Tetapi karena minggu yang lalu sudah ada kesepakatan antara hakim, jaksa penuntut umum dan juga pengacara bahwa tidak ada lagi saksi yang dihadirkan oleh jaksa, akhirnya tadi hakim menolak gitu loh. Istilahnya ahli yang kita hadirkan itu gitu. Jadi saya tadi dipanggil oleh majelis ke depan meminta maaf bahwa
ahli yang kita bawa itu katanya tidak bisa diperiksa hari ini karena sudah ada kesepakatan, kan gitu loh. Tetapi sebagai saya seorang penegak hukum, untuk mendapatkan suatu kebenaran yang material, walaupun itu sudah kesepakatan, ketika ada yang perlu didengarkan, saya rasa itu logis kita hadirkan, kan itu. Tetapi tadi jaksa penuntut umum sudah mengusulkan kepada majelis hakim, tetapi pengacara daripada terdakwa itu menolak, gitu loh. Kenapa harus menolak? Ini kan ahli yang perlu didengar keterangannya. Akhirnya saya berpikir kalau menolak berarti ada sesuatu yang tidak benar, kan gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya siapapun yang hadir, kalau bisa pun contohnya kita berdua kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk supaya kebenaran itu bisa nampak atau bisa terang benderang, ya kenapa tidak, kan gitu. Nah, Bang, terkait dengan ada barang bukti yang mana pengakuan dari saudara David di persidangan terkait emas tadi. Sebenarnya kronologis emas itu apakah dia ada beli atau memang dari mana? Memang dari penelusuran kita ya, ada emas-emas itu yang telah disita oleh kepolisian. Itu adalah hasil kejahatan yang dilakukan, juga hasil kejahatan dilakukan oleh terdakwa ini, kan gitu. Gajinya, kita berpikir lalu gajinya cuma 19 juta. Kok bisa nyimpan emas di rumahnya sekitar 42 kilo? Dari mana itu? Kan itu loh. Dan itu adalah kuat dugaan adalah hasil penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka tadi, gitu loh. Gitu ya. Jadi tidak logis dia bilang dia bisa menyimpan emas. Kan katanya lagi dari ahli waris, hadirkan dong orang tuanya kalau begitu. Dan nggak boleh hanya ngomong-ngomong doang. Ya kalau saya bilang itu uang saya ada 100 miliar. Kalau cuma kata-kata boleh nggak? Terus ini pengadilan ini milik saya, tapi tidak ada bukti dan surat, boleh nggak? Kan tidak boleh, harus dibuktikan lagi itu. Nah, kalau sepengetahuan pelapor, Iya. ada bukti enggak emas itu dan kwitansi yang Anda dapatkan? Ya ada, maksudnya? Ada bukti enggak dia pembelian emas itu yang Anda dapatkan? Ada dong. Kita kan sudah telusuri semua dari mana itu, dan saksi juga sudah diperiksa, yaitu toko emas Sansan, toko emas yang lain, bahwa itu dibeli sekitar tahun 2018, 2020, 2019 gitu loh. Oh, Begitu. Jadi semua yang dia katakan itu bohong. bohong ya. Oke. Iya. Terima kasih, Bang. Oke, ya.